Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Intan Jaya Ayu Amalia dengan NIM 2350410016. Dosen pengampu Bapak Dr. Cihwanul Kirom, LC MEI, mata kuliah Akad Perbankan Syariah. Dalam video ini akan membahas 3 akad penting dalam perbankan syariah, yaitu akad wakalah, kafalah, dan hiwalah. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang akad wakalah terlebih dahulu. Akad wakalah ini adalah pelimpahan wewenang dari seseorang atau muwakil kepada orang lain atau wakil untuk mengurus suatu hal dengan perwakilan tersebut tetap berlaku selama pemberi kuasa masih hidup. Selain dari pengertian sendiri, akad wakalah juga ada dasar hukumnya. Wakalah dibenarkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Kahfi ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Qala qailum minhum kam labistum. Qalu labisna yauma aw ba'da yaum. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Fab'asu ahadakum biwarikikum hadhihi ilal Madinah. Hadihi ilal madinati falyanzur ayyuha azka ta'aman falyatikum birizqin minhu walyatalattaf wala yushiranna bikum ahada. Dalam ayat tersebut menunjukkan praktik wakalah di mana salah satu dari mereka diberi kuasa untuk mewakili kelompoknya dalam membeli makanan. Terdapat juga dari hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku ingin pergi ke Khaybar. Lalu aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku ucapkan salam, kemudian berkata, sesungguhnya aku ingin pergi ke Khaybar. Kemudian beliau bersabda, apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambillah dirinya 15 wasak. Dan apabila ia menginginkan tanda darimu, maka letakkan tanganmu pada tulang baunya." Selanjutnya juga ada rukun dan syarat akad wakalah. Rukun wakalah meliputi yang pertama, muwakil, orang yang memberi kuasa. Kedua, wakil, orang yang diberi kuasa. Ketiga, taukil, atau perkara yang dikuasakan. Dan yang terakhir, pernyataan kesepakatan. Syarat-syaratnya meliputi kecakapan hukum, penunjukan yang jelas, dan amanah. Dan selain rukun dan syarat, ada jenis-jenis juga dari akad wakalah, yaitu dibedakan menjadi yang pertama ada al-wakalah al-khosoh, yaitu spesifik. Yang kedua, al-wakalah al-ammah atau umum. Yang ketiga, al-wakalah al-muqayyadoh atau terbatas. Dan yang keempat atau terakhir, al-wakalah al-mutolaqoh atau mutlak. Dan berakhirnya akad wakalah ketika salah satu pihak yang berwakalah itu wafat atau gila, dan juga berakhir karena hilangnya kekuasaannya atau hak pemberi kuasa atas objek yang dikuasakan, dan dihentikannya aktivitas pekerjaan oleh kedua belah pihak. Selanjutnya saya akan menyampaikan akad kafalah. Akad kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau asil, baik berupa pembayaran utang, barang, maupun pekerjaan tertentu. Selain dari pengertian, akad kafalah tersendiri juga ada dasar hukumnya. Kafalah dibenarkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat surat Yusuf ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qalu nafkidu suwa'al malikil waliman ja'a bihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im. Artinya, penyuruh-penyuruh itu berkata, kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan atau seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya. Terdapat juga dalam hadis riwayat Abu Dawud, pinjaman hendaklah dikembalikan, dan yang menjamin hendaklah membayar. Selanjutnya, ada rukun dan syarat. Rukun kafalah meliputi yang pertama ada kafil atau penjamin, kedua ada madmum lah atau pihak yang menerima jaminan, ketiga ada madmun anhu atau pihak yang dijamin, keempat ada madmum bih atau objek yang dijamin, dan yang kelima atau terakhir lafadz akad.
Syarat-syaratnya itu meliputi ridho, pernyataan jaminan, kemampuan kafil, dan objek yang jelas. Terdapat juga jenis-jenis kafalah, yaitu dibedakan menjadi kafalah dengan jiwa dan kafalah dengan harta. Selanjutnya, berakhirnya akad kafalah, yaitu yang pertama ada pelunasan hutang, kedua ada pelepasan hutang, ketiga ada pengalihan hutang, keempat penyelesaian melalui arbitrase, dan yang terakhir atau kelima pemutusan oleh kreditor. Ada akad hiwalah, yaitu akad pemindahan atau pengalihan hak tagih hutang dari tanggungan atau dhimah pihak tertentu kepada tanggungan pihak lain. Dan selain dari pengertian, ada dasar hukum juga dari akad hiwalah. Dibenarkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillas syaidi wa antum hurum. Innallaha yahkumu ma yurid. Dan terdapat juga hadis dari hadis riwayat Bukhari, yaitu menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau dihawalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Dan terdapat juga rukun dan syarat. Rukun hiwalah meliputi yang pertama muhil atau pihak yang berhutang dan berpiutang, kedua muhal atau pihak yang berpiutang, ketiga ada muhal alaih atau pihak yang berhutang dan berkewajiban membayar hutang kepada muhil, keempat hutang muhil kepada muhal, kelima hutang muhal alaih kepada muhil, dan yang terakhir ijab qabul. Dan terdapat juga jenis-jenis akad hiwalah dibedakan menjadi hawalah hak atau pemindahan hak, hawalah dain atau pemindahan hutang, hawalah muqayyadah atau pemindahan bersyarat, dan hawalah muthalaqah atau pemindahan mutlak. Dan juga ada berakhirnya akad hiwalah. Berakhir karena fasoh atau batal, kesulitan dalam menuntut utang, penyerahan harta oleh muhal alaih kepada muhal, meninggalnya muhal atau muhal alaih, hibah harta dari muhal kepada muhal alaih, atau yang terakhir pembebasan muhal alaih oleh muhal. Baik, terima kasih kepada yang sudah mendengarkan video ini dari awal hingga akhir. Maaf jika ada salah kata, dan semoga materi yang saya sampaikan ini tentang akad wakalah, kafalah, dan hiwalah bisa membantu. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.